Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Syukur, dan Zat yang memberikan beribu-ribu nikmat yang tak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman, yang insya Allah mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan kultum tentang istiqomah dalam kebaikan Islam di tengah arus budaya global. Kita tahu bahwa segala bentuk kebaikan harus dilakukan dengan istiqomah. Istiqomah sendiri berarti lurus tanpa menyimpang dengan meninggalkan seluruh bentuk larangan. Orang-orang yang istiqomah akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi umat Islam, menghadapi arus globalisasi ini merupakan sebuah tantangan yang sangat besar, sekaligus sebagai peluang untuk dapat dengan cerdas, siasa, terampil, memanfaatkan untuk jihad, menyampaikan aspek-aspek ajaran agama Islam. Dalam menghadapi tantangan arus globalisasi, umat Islam perlu giat memperkokoh benteng dengan memperkuat fondasi akidah, syariah, ibadah, amalia, dan akhlakul karimah. Yang paling penting adalah menjaga iman dan takwa dalam diri manusia. Itu yang akan melindungi kita dari segala macam kesesatan, kesengsaraan, dan berbagai bencana lainnya. Untuk bisa meningkatkan iman dan takwa, salah satu caranya adalah dengan memperbaiki sholat. Tapi, sholat pun tidak cukup, melainkan disertai dengan ibadah lainnya yang harus lillahi ta'ala. Kita sebagai seorang muslim tentunya tahu betul bahwa dalam agama Islam semua ketetapan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Salah satunya, kita sebagai remaja yang kerap disebut generasi milenial seringkali terpengaruh oleh budaya global atau budaya barat yang sedang marak-maraknya populer akhir-akhir ini. Gaya hidup laki-laki dan perempuan tidak bisa dibedakan. Salah satunya dari cara berpakaian. Laki-laki ada yang meniru gaya perempuan, dan perempuan ada yang meniru gaya laki-laki, atau disebut dengan tomboy. Hal itu tentunya tidak diperbolehkan dalam Islam, karena cara berpakaian pun mencerminkan perilaku seseorang itu seperti apa. Mengenai cara berpakaian sudah diatur dalam beberapa hadis. Salah satunya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Jika kita tidak ingin dilaknat Allah dan Rasul, maka berpakaianlah yang baik sesuai dengan ketentuannya. Untuk perempuan, tentunya harus menutup aurat, tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu ketat, tidak menggunakan syahwat, harus memanjangkan pakaian. Sedangkan untuk laki-laki juga sama, harus menutup aurat, tidak berlebihan, tidak menyerupai wanita, dan tidak memakai perhiasan layaknya wanita. Sayangnya, itu semua tidak terlalu diperhatikan. Mereka lebih mengutamakan tren yang banyak menyimpang dari agama Islam. Selain cara berpakaian, banyak hal lain yang mempersulit istiqomah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, ada seseorang yang terlalu mengidolakan artis Korea. Sebegitu cintanya mereka kepada idolanya, sampai tak tanggung-tanggung berusaha menirukan segala hal yang berkaitan dengan idolanya tersebut. Jangan sampai kita mengidolakan seseorang yang membawa kita ke arah yang negatif.
Ada hadis yang mengatakan seperti ini, kamu akan dipersamakan Allah bersama siapa yang kamu idolai. Kalau kita mengidolai mereka, maka kita akan disamakan dengan mereka. Jelas, artis Korea itu bukan umat beragama Islam. Ada hadis yang lain mengatakan seperti ini, siapa yang meniru-nirukan suatu kaum, maka kamu akan digolongkan seperti itu. Nauzubillahi min dzalik. Sebagai seorang muslim, seharusnya kita mencintai Allah dan menjadikan Rasulullah itu sebagai panutan dalam hidup kita. Baru setelah itu, kita boleh mencintai makhluk ciptaannya, tapi dengan sewajarnya. Karena sesuatu yang berlebihan itu sangat tidak baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ada contoh lain yang sedang ramai saat ini adalah budaya LGBT, singkatan dari lesbian, gay, dan biseksual. Islam tegas mengharamkan hubungan seksual sejenis yang tidak sah, seperti laki-laki dengan sejenisnya dan perempuan dengan sejenisnya. Al-Quran melabeli perbuatan itu sebagai perbuatan fahisyah, yang berarti perbuatan keji yang tergolong dosa besar, dan sebagai perilaku hina. Seperti kaum Nabi Lut alaihissalam, Allah timpakan azab yang tidak pernah ditimpakan kepada siapapun sebelumnya. Sesuai Quran Surat Hud, azab berupa bumi yang terbalik, seolah-olah perilaku kaum Nabi Lut alaihissalam memang terbalik dari perilaku manusia normal pada umumnya. Nauzubillahi min dzalik. Sebenarnya untuk istiqomah yang harus kita utamakan adalah meluruskan niat, mulai dari hal yang paling kecil tapi konsisten, menjauhi kebiasaan buruk, tadabur, dan lain-lain. Maka dari itu, teman-teman semua, ayo kita sama-sama kuatkan iman kita, perbanyak ibadah, jangan sampai kita lengah dan kemudian terjerumus dalam kesesatan itu. Karena sesungguhnya ini adalah akhir zaman yang banyak memberikan cobaan kepada kita semua. Selalu libatkan Allah dalam hal apapun, insya Allah, Allah akan selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Amin ya robbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.